Brother and sister, in Jesus' name, around the world, my global friend, my global family, I would like to share with you about the true truth and the true church. And this is the concept of the Bible itself. By the true God, the God Hashem, the God of Israel. And they all his prophet. Saudara-saudara sekalian, di dalam semua tempat di seluruh dunia, termasuk keluarga global dan teman-teman global, maksudnya di mana saja berada di seujung bola dunia, firman Tuhan berbagi saat ini adalah mengenai bagaimana kebenaran yang sejati dan gereja yang sejati. The true truth just come from the true God. The true truth just come by God document. Kebenaran yang sejati hanya datang dari Tuhan yang sejati. Jadi bukan Tuhan yang diada-adakan oleh agama dan kelompok besar manusia, apapun itu agama. Jadi kebenaran itu tidak datang dari agama, melainkan dari Tuhan sendiri. Tuhan itu adalah roh. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Allah, mereka harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. God is the spirit. Whoever want to worship the true God, they should come by the Spirit and truth. So that is why only if the Holy Spirit comes to the truth, it will make you be able to see what is the same way, the liberty. Jadi seperti dikatakan, di mana ada roh Allah, disitulah terdapat kemerdekaan. Kemerdekaan yang dimaksudkan adalah kemerdekaan dari rantai dosa dan rantai maut. Or the liberty that the Bible was written is how we should independent from the old sin, set free from the old our weakness, set free from the old our standard darkness. Jadi kemerdekaan yang dimaksudkan adalah kelepasan dari kuasa maut, kuasa setan, kuasa iblis, melainkan datang kepada penyelamatan oleh Tuhan. Keselamatan yang dimaksudkan bukan keselamatan dibilang-bilang dan dipopulerkan oleh manusia tanpa berasa kita nyatakan kita alami kelepasan itu. Nah, jadi keselamatan yang dimaksudkan oleh Alkitab bukan hanya keselamatan yang diyakini. What the salvation that the Bible was written is not the salvation that confessed by human itself. Jadi keselamatan yang diajarkan oleh Injil di dalam Alkitab bukanlah keselamatan yang diyakini-yakini saja. Faktanya saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sama seperti di dalam dunia nyata ini, kita sering meyakini dan ternyata keyakinan kita itu salah. Jadi keyakinan itu, iman sekuat apapun, keyakinan seyakin apapun, belum tentu itu menjadi fakta karena dia berbicara di dalam batas keyakinan. Tetapi kebenaran itu harus selalu terkonfirmasi. Artinya ketika saudara memiliki uang dan saudara yakin itu ada di rekening Anda, maka saudara cek, lalu saudara bawa buku tabungan, lalu minta ke teller, lalu keluarlah uang itu. Itulah yang disebut fakta dan terkonfirmasi. Nah saudara-saudara, demikianlah keselamatan itu bisa kita rasakan di dalam dunia ini. Mengenai apakah kita sudah merupakan orang-orang yang telah diselamatkan oleh roh Tuhan itu sendiri. Bukan keselamatan atau keyakinan agamawi yang diajarkan oleh pemuka-pemuka agama saja. Agama apapun itu. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan kita, siapapun manusianya, apapun agamanya. Tetapi saudara merasakan harus secara konkret kita terlepas dari kuasa kegelapan itu. Bukan sebuah imajinasi atau asumsi yang kita besar-besarkan di dalam komunitas agama kita, di dalam komunitas gereja kita. Tetapi yang dimaksudkan oleh Alkitab mengenai keselamatan adalah keselamatan yang faktual. Bahwa misalnya, adakah seorang manusia yang mati, lalu bangkit kembali, lalu naik ke sorga? Itu bukan suatu keyakinan belaka, melainkan ada catatan sejarah, ada saksi hidup, ada bukti kuburan yang kosong, dan tidak ditemukannya satu bukti pun bahwa ada mayat Yesus lagi di bumi ini, termasuk tengkoraknya, termasuk fosil-fosil dari apa yang disebut mayat Yesus yang dimaksudkan oleh Rasul itu tidak ada lagi di dunia ini. Dan ketika Yesus naik ke sorga, dia disaksikan oleh
500 orang dari seluruh dunia. Orang-orang itu bukan pasukan-pasukan dari sebuah kelompok, seperti kelompok marga ini ngumpul, atau sebuah suku ini ngumpul, atau sebuah saksi satu kampung ini, kebetulan teman sekampungnya Yesus. Tidak begitu. Melainkan 500 orang yang menyaksikan Yesus disalibkan, terdiri dari berbagai penduduk bumi. Dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, disaksikan oleh banyak murid. Dan ketika Yesus naik ke sorga, disaksikan oleh 500 orang dari berbagai suku dan negara asal. Jadi yang menyaksikan Yesus naik ke sorga itu bukan hanya 12 rasul itu, melainkan termasuk musuh-musuhnya menyaksikan Yesus naik ke sorga. Termasuk musuh-musuhnya menyaksikan Yesus bagaimana dia di dalam proses mati. Dan sebelumnya di dalam nubuatan beberapa nabi, bukan hanya satu nabi saja, dijelaskan bahwa Mesias itu akan mati dan bangkit kembali. Jadi kalau melalui nabi, Tuhan yang benar itu telah menubuatkan ada Yesus yang akan bangkit dari antara orang mati, berarti Tuhan itu pembohong. Dan ada banyak pengajaran yang mengajarkan seolah-olah Tuhan yang disembah Musa itu pembohong. So, this is the concept, the truth that we should believe, not only by our confessions, but also by the true factor. That's why the truth is concrete, the factual truth. And this message not spread by the confession only, by the belief only. Not by belief only, but by fact that we can see, we can seek, we can analyze, and we can research all of the truth that the Bible was written. How the message from the true prophet, from the true servant of the Lord God, it should can we analyze by the story, by the old manuscript, and by the old anthropological truth. Jadi kebenaran soal keselamatan itu harus bisa kita alami sendiri, bukan berdasarkan kata-kata orang lagi. Bukan berdasarkan kata-kata pemuka agama semata-mata, bukan berdasarkan kata-kata pendeta lagi, melainkan kita bisa mengalaminya sendiri bersama-sama dengan kesaksian kita sendiri di dalam pengalaman dengan Tuhan. Brothers and sisters around the world, this truth should we spread that there is no insurance by the church, there is no power, there is no truth by the people, by the teacher who come from the church, who come from an organizations. Tidak ada kebenaran yang bisa dikelola oleh sebuah organisasi sebesar apapun itu. Ketika bagaimana? Ketika ternyata kegiatan-kegiatan di organisasi itu memang diorganisir untuk uang. Ketika organisasi itu memang diorganisasikan untuk membangun organisasi itu semakin besar, menjadi punya kegiatan-kegiatan organisasional, sedikit-sedikitlah dikasih 30.000 untuk orang yang sakit, tetapi ada miliar dolar US masuk ke dalam organisasi itu. Tetapi untuk melanggengkan dan supaya melegalkan itu kegiatan, mereka bagilah sedikit-sedikit nih orang miskin. Tapi pemimpin organisasi itu kaya raya, anaknya semua ke luar negeri, tanahnya di mana-mana, kendaraannya dengan harga-harga yang tinggi. Ada lagi yang disebut hamba-hamba Tuhan, maafkan, pendeta-pendeta yang sudah punya jet pribadi. That is the truth we see around the world, that so many servants of the Lord God, they make their organization bigger and bigger, just how to build the word power, the word kingdom, the word what the people seeks. Like Jesus was saying, never like those people that come to spread the religions, to make satisfies their stomach themselves. Yesus pernah mengatakan bahwa mereka memang mengajarkan agama-agama tetapi hanya untuk mengisi perutnya. Betul, memang mereka tidak buncit-buncit, mereka tambah bagus-bagus. Karena apa? Karena memang dipenuhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya standar di dunia ini. Tetapi yang disebut mereka yang mengisi perutnya itu, para pemuka-pemuka agama yang dimaksud itu adalah, bayangkan bagaimana, maaf kata, uang ini terkumpul dari orang-orang susah. Uang itu terkumpul dari jutaan orang susah yang tidak bisa makan tempe tahu di dalam 1 minggu. Tetapi anak dari
pemimpin organisasi itu sudah tidak mau makan kalau sekedar makanan biasa. Harus makan pakai tuna, harus makan pakai fried chicken dan sebagainya. Saking banyaknya itu uang dari organisasi. Saya tidak sedang menyebut atau menunjuk satu organisasi, melainkan saudara bisa mencarinya sendiri di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Brother and sister, around the world, I would like to explain you all how the truth is befalls by the organization themselves. The truth should spread by the teaching of the Lord God in concrete transparencies, concrete in the same value, in the same justice, that those people should eat, that those people should grow up in their life. Never in the different place, we compare with the other place, not compare one and another. Apa yang kita lihat adalah bagaimana tidak terjadinya yang disebut saudara. Karena di dalam saudara itu, saudara besar itu, di dalam organisasi itu, ternyata ada yang sampai buncit, dan ternyata pada saat yang sama ada yang kurus. Yang kurus ini karena tidak diperlakukan secara adil. Yang gemuk ini adalah pemegang tongkat keadilan menurut versinya sendiri. Itulah pemimpin-pemimpin agama itu. Saudara boleh lihat. Rata-rata pemimpin-pemimpin agama yang besar perutnya buncit-buncit. Maksudnya perutnya buncit-buncit bagaimana? Mereka punya kendaraan Land Rover, Land Cruiser, belum apa-apa. Mereka punya jet pribadi dan sebagainya. Apakah itu salah karena uang itu? Apakah itu menjadi salah karena ada jet pribadi itu? Tentu tidak. Melainkan bagaimanakah manusia itu terproses di dalam memperoleh itu? Apakah dengan keadilan atau ketidakadilan yang tersistem? Nah, ketika ketidakadilan itu tersistem, maka rohlah yang bekerja. Di mana roh yang bekerja di dalam satuan yang besar itu bukanlah apa yang saya sebut tadi, roh kebenaran. Who is the lead that organization that has no justice? Which leads those organizations with not have a justice, of course, is the darkness spirit. Semua ketidakadilan di bumi ini disebabkan oleh roh kegelapan itu. Roh yang tidak membuat kita merdeka, tetapi roh yang membuat sebagian orang harus menjadi budak. Sementara firman kebenaran itu adalah membuat semua orang merdeka. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan, segala firman yang kusampaikan kepadamu adalah roh dan hidup. Artinya menghidupkan. Roh yang memerdekakan. Ini diteruskan oleh Rasul Paulus, roh yang memerdekakan. Tanda-tanda kemerdekaan itu adalah keadilan untuk semua orang. Keadilannya bukan karena uang kita harus sama-sama 100 juta. Tetapi keadilannya adalah proses bagaimana kita diberkati. Proses bagaimana kita mendapatkan sesuatu bukan karena kecurangan. Proses bagaimana kita mendapatkan sesuatu bukan yang satu hanya enak-enak. Sementara yang lain mati-matian dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Tetapi yang dimaksudkan ketidakadilan itu adalah bagaimana ada yang menjadi subjek dan ada yang menjadi objek. Sementara mereka adalah sama-sama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Menurut Alkitab Kejadian disebut segambar dengan Allah. Berarti sister around the world, that is why the word of God should explain by the Spirit of the Lord Himself. Itulah sebabnya kebenaran itu harus dijelaskan melalui dorongan roh Allah itu sendiri, sehingga arahannya tertuju kepada kehendak Allah itu sendiri. Yang banyak kita lihat dan kita saksikan di dalam dunia ini adalah
bahwa agama itu dikendalikan oleh ambisi manusia. Dan itu terjadi di dalam berbagai kegiatan keagamaan. Contohnya ada pemuka agama yang membuat murid-muridnya disebut-sebut menjadi istri-istrinya sampai belasan orang. Sementara disuruh orang tuanya adalah untuk belajar agama. Tetapi dunia nyata memaklumi itu. Dan cukup dengan disebut, ya kan dia kan manusia biasa, meskipun dia adalah pemuka agama. Lalu apa yang terjadi? Kalau semua dengan dasar manusia biasa, lalu semua menjadi biadab. Jadi kesimpulannya adalah, pada awal saya memulai sharing ini, di mana kemerdekaan itu, keselamatan itu sudah tidak seharusnya lagi di dalam persepsi, di dalam keyakinan semata-mata, di dalam kata-kata pengakuan komunitas semata-mata. Jadi pada umumnya, di dalam sepanjang sejarah manusia, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau ada seorang berpengaruh, entah karena dia jagoan, entah karena dia dukun, kalau dia mendirikan sebuah agama dan banyak pengakuan, banyak orang yang mengikutinya, mau nggak mau orang harus mengaku kebenarannya itu, dan orang harus menghormati itu. Coba saudara misalnya ada seorang preman, lalu dia mendirikan sebuah keyakinan. Kalau ada 1 juta saja pengikutnya, dia akan menjadi dipercaya oleh pengikutnya sebagai nabi. So, jadi apa yang menjadi ukuran kalau dunia ini menjadi alat ukurnya? Tetapi Alkitab mengatakan, orang-orang rohani itu tidak dinilai oleh orang yang tidak rohani. Jadi berbalik kepada kita, kita bisa membedakan apakah kita sudah diselamatkan atau tidak diselamatkan. Terserah apakah orang lain memahami saudara atau tidak. The truth that we should believe is that we know, are we have a salvation or set free from the darkness, set free to the salvation, or not yet? Just by yourself who know it, and the other people not care, even they not care about it. So brothers and sisters in Jesus, I would like to share you too about the truth that God on the Bible has documented. The Bible has documented in 5 years. Jadi semua yang terjadi di dalam dunia sekarang ini adalah bagian-bagian yang sudah bergeser ketika dia disebut keyakinan. Tetapi keyakinan yang tidak mengandung apa yang disebut truly confirmations. Keyakinan yang tidak terkonfirmasi itu adalah asumsi, adalah persepsi yang belum finish kepada apa yang disebut kebenaran. Yesus mengajarkan kepada kita yang menyelamatkan adalah kebenaran. Ajaran Alkitab mengatakan yang menyelamatkan itu bukan keyakinan, tetapi kebenaran. Kebenaran apa yang dimaksudkan sebagai kebenaran yang menyelamatkan? Semisal terjadi di Indonesia ini, di daerah Riau ini terjadi peperangan. Ini saya sedang di Riau, Indonesia. Seandainya saya di sini sedang terjadi perang, maka kebenaran bagaimana harus saya selamat adalah adanya kendaraan yang mengangkut saya dari Riau ke wilayah luar Riau. Maka selamatlah saya dari pengeboman. Dan itu terkonkret. Misalnya kalau naik pesawat ada tiketnya, atau ada bukti dari siapa pengemudinya, atau mobil nomor berapa, atau mobil apa, itulah yang disebut terkonfirmasi telah keluar dari zona maut. Jadi keselamatan itu, surga itu tidak dibawa oleh keyakinan.
Apa yang membawa saudara ke surga bukanlah keyakinan. Karena keyakinan orang bisa keliru. Karena apa? Oleh karena orang pun menyampaikan kepada kita adalah keyakinan demi keyakinan yang secara estafet berpindah-pindah dari mulut ke mulut, dari guru ke guru, lalu dari ke guru-guru ke kita. Tapi kita sendiri tidak pernah jumpa dengan nabi yang kita maksud. Kita sendiri tidak pernah merasakan Tuhan yang disebut-sebut. Kita sendiri tidak pernah mengalami jamahan langsung dari Sang Maha Kuasa itu. Kita sendiri tidak bisa terlepas dari kekuatan dunia ini, kekuatan dosa. Kita hanya berpura-pura menjadi orang baik dan orang beragama. Jadi yang dimaksudkan keselamatan dan kemerdekaan itu adalah sebuah fakta yang konkret yang bisa saudara alami. Semisal bagaimana para nabi mengalami mujizat ketika diperlukan mujizat. Kita semua tentu bukanlah orang yang setiap hari mengalami mujizat. Tetapi saudara harus memiliki sebuah keadaan ketika saudara butuh mujizat-mujizat itu terjadi. Dan ketika saudara berbicara kepada Tuhan, jawaban itu ada. Bukan hanya jawaban yang diyakini, tetapi jawaban yang diterima, didengar, dan dilihat. Itulah sebabnya para rasul mengajarkan, apa yang kami lihat dengan mata kami sendiri, kami raba dengan tangan kami sendiri, dan kami saksikan dengan pikiran kami sendiri. Itulah berita keselamatan yang kami beritakan kepadamu. So the truth is just by concrete way. The truth we need is the concrete way, the concrete salvation. Not the cross, not the truth, religions that just support by belief. Keselamatan yang kita perlukan bukan keselamatan yang hanya disokong oleh keyakinan dan pengakuan orang banyak, tetapi keselamatan dan konkret yang kita alami sendiri. Karena kita memiliki hubungan yang langsung dengan Roh Tuhan. Ada orang hanya punya keyakinan bahwa Tuhan itu hanya di sebuah titik, ada di surga. Padahal Alkitab mengajarkan Allah itu roh, roh yang memenuhi segala sesuatu. God is the Spirit. He fullness everything and everyone. God fullness everything and everyone. So, what we should believe is not just support by believing, but we need the truth that we experience by ourselves. Kita harus mengalami kemerdekaan itu. Kita harus mengalami keselamatan itu setiap hari. Ketika kita memiliki roh itu bekerja menjadi penguasa hati kita. Brothers and sisters, in Jesus' name, I would like to share with you all, not by the confession, just by the truth itself, that you have experienced in Jesus' power, in Jesus' love, in Jesus' wisdom, and that make you be better more than beforehand. Kita harus merasakan perubahan demi perubahan. Kita merasakan didikan. Kita merasakan tidak sebatas apa yang diajarkan guru-guru manusiawi. Saya percaya semua guru-guru agama itu memiliki niat baik. Tetapi niat baik adalah niat baik dari satu usaha manusia. Dan tidak ada usaha manusia yang bisa menyelamatkan manusia ini dari dunia kegelapan itu. Hanya usaha Tuhan itu sendiri yang memang memakai manusia. Tetapi apa yang membedakannya? Di dalam Alkitab dijelaskan, kebenaran itu dikatakan oleh manusia oleh dorongan roh suci dari Tuhan. The truth was written, the truth was spread out by the Holy Spirit guidance. Oleh pimpinan Roh Kudus orang berbicara. Tetapi bagaimana itu disebut oleh pimpinan Roh Kudus? Waktu akan menguji kebenaran itu. Ya. Waktulah yang menguji kebenaran itu. Kebenaran yang kita anut bukanlah kebenaran gereja. Kebenaran yang kita anut bukanlah kebenaran agama. Saya tidak bilang bahwa di dalam agama itu ada kejahatan dan sebagainya. Saya hanya mau membicarakan kebenaran itu tidak datang dari cukup upaya dan usaha manusia. Tetapi kita harus bisa menerima pesan utama dari Injil dan keselamatan itu disebut. Barang siapa menerimanya. Barang siapa menerimanya. Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan di dalam kitab Roma disebut. Barang siapa di dalam dirinya tidak ada roh Kristus,
Dia bukan anak Allah. Whoever didn't have the Spirit of the Lord God, they are not the children of God. Whoever Has not the Holy Spirit of Jesus, they are not the God's children. So, brothers and sisters around you, I would like and just have a prayer every day so that Jesus come unto you and touch your heart, change your mind and all your soul, so that you may see the true truth from the Lord God Himself, the God Hasim, the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. This is the only way. Hanya jika kita menerima satu-satunya Tuhan yang Esa, yang disebut di dalam Yudas pasal 1 ayat 25 itu. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bahwa Hashem, Adonai, yang disebut oleh Musa pada kitab Kejadian itu, telah mengambil rupa manusia tanpa surut dari keadaannya sebagai Allah yang sejati. Saudara-saudara yang kekasih, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Mari kita memanggil Dia, mengakui dosa kita, memohonkan kasih anugerahnya untuk kita diselamatkan. Amin. Our lovely Father in heaven, right now we have a prayer to you. Touch our heart, all of us, and make us be better than before. Let us may see the true truth that come from you alone. In Jesus' name, we surrender our life unto you, and let us see the compassion through your Spirit. Guide us and make us be able to understand the whole truth from the Bible that was written. In Jesus' name, I pray for those people, including many pastors, in every way, in every church, wherever they place, Lord God, in Jesus' name, I pray unto them, bless them, touch them, and include me, Lord God, in Jesus, change my heart, and make me better like you want to be. Hallelujah. All the goodness, all the blessing may be come down the us who believe in you. I pray for all those people around the world who hear these videos. Bless them, Lord God. Bapak Surgawi, kami berdoa supaya kami boleh melihat dan mengalami kemurahan daripada Engkau tentang keselamatan yang nyata di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami boleh melihat satu kebenaran yang tidak didasarkan oleh keyakinan yang dibangun oleh manusia, melainkan supaya kami mengalami keubahan dari rohmu sendiri. Kami betul-betul mengalami pengalaman dengan Tuhan tentang kasih-Mu, tentang kebaikan-Mu. Bukan didasarkan bahwa kami manusia yang benar, melainkan oleh karena kami berserah di dalam pertolongan-Mu, kami dibenarkan untuk hidup yang kekal. Berkati para guru-guru agama, berkati gereja-gereja, berkati semua orang di sekitar kami, berkati bangsa kami, berkati orang Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya, mereka kiranya boleh mengalami sejahtera dan kegembiraan sejati, bahkan keselamatan yang sungguh-sungguh berasal dari Hashem, Adonai, Elohim, Allah yang disebut oleh Musa dan para nabi yang sejati. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati semua gereja-gereja hari ini mengalami perubahan, perbaikan kepada kebenaran sejati yang injili. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.